Bapak, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Oleh karena itu Roh Kudus, aku minta dengan sungguh supaya Engkau yang bekerja memampukan hamba-Mu untuk deliver the message. Kami berdoa Tuhan, bukan sekedar kami mendengar dengan telinga kami, mengerti dengan pikiran kami, tapi kami menangkap dengan hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Yuk mari kita sama-sama baca ayat tema pada bulan ini. Mari kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Are you ready? Anda siap? Siap? Siap semua? Mari kita baca. 1 dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Saya suka bagaimana firman Tuhan itu dengan tegas berkata bahwa kita adalah itu berbicara mengenai suatu identitas. Pada waktu kita di dalam Kristus, Tuhan memberikan identitas, sama-sama katakan identitas. Identitas. Identitas itu siapa kita, bukan aktivitas. Dalam Kristus Tuhan memberikan identitas, bukan sekedar aktivitas. Saya bisa tiap hari lari di kompleks saya, lari ya, aktivitasnya apa? Lari, betul? Saya tidak bisa menyebut diri saya sebagai pelari maraton. Tapi saya berani pastikan seorang pelari maraton pasti dia tiap hari rutin lari. Amin? Yakin? Begitu juga dengan kita. Kita setiap hari Minggu maksudnya, setiap hari Minggu ada di gereja, belum tentu kita sudah mendapatkan identitas yang baru. Datang ke hari Minggu adalah sebuah aktivitas. Tetapi pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, identitas kita dirubah menjadi anak. Nah, kalau seorang anak kira-kira pulang ke rumah atau enggak? Semarah-marahnya Bapak Ibu dengan anak Anda, kira-kira setelah dimarahin, dia bakal cabut dari rumah atau dia bakal pulang ke rumah malam itu? Kira-kira jawabannya apa? Pulang ke rumah. Karena apa? Karena anak. Kecuali itu anak tetangga. Kalau anak tetangga ya pulangnya ke rumah tetangga. Betul enggak saudara? Jadi pasti rindu untuk pulang ke rumah. Begitu juga kita, kalau kita anak Tuhan pasti merindukan, bukan ibadah, bukan, merindukan Tuhan, betul enggak? Sebagai orang tua kita, pasti merindukan untuk bersekutu dengan saudara-saudara, betul enggak? Anda pulang ke rumah itu karena rumahnya atau karena orang di dalam rumah? Orang di dalam rumah, betul. Keluarga itu orang-orang di dalam rumahnya, bukan bangunannya. Nah, Tuhan memberikan identitas yang baru. Jadi pagi hari ini challenge kita adalah, sudahkah kita ini betul-betul ada di dalam Kristus? Amin. Nah, saya ingin melanjutkan sedikit apa yang Pastor Albert sampaikan minggu lalu. Berapa banyak yang ingat pada waktu Pastor Albert cerita tentang perut dan berat badan? Oke, perut dan berat badan ya. Jadi sebetulnya kami mau ceritakan lebih lengkap saudara ya, sedikit saya tambahin dikit. Jadi pada waktu itu beberapa minggu yang lalu beliau cerita habis tes darahnya ini. Saya waktu sebut salah satunya saya ingat adalah trigliserid. Trigliseridnya 417 ya kalau nggak salah ya, 417 saya bilang, loh bro itu tinggi banget, itu bahaya banget. Saudara 417 itu angka bahaya banget, itu membuat setahu saya itu akan membuat pengentalan di dalam
apa itu namanya, jalur darah kita. Dia akan semakin mengental, akan semakin menutup saluran yang ada. Harus dirubah cara hidupnya dan harus minum obat. Saya bilang, saya pakai obat ini, saya cerita pada waktu itu. Kemudian Bro Albert cerita, wah berubah total, ngikuti saran dokter dan hidupnya berubah. Saudara, saya mau ceritakan sedikit setelahnya. Setelah kita ngobrol itu, saya penasaran juga sama saya. Saya juga cek darah, saudara. Pada waktu saya cek darah, gara-gara habis makan siang saya selalu ngantuk beberapa waktu terakhir. Saudara tahu hasil gula darahnya ternyata adalah 199. Ada yang tahu itu tinggi apa normal? Tinggi, ya tinggi. Saya kaget ya, 199. Wah, saya ternyata juga harus bertobat, saudara. Harus bertobat. Saya mulai olahraga, saya mulai memperhatikan pola makan saya. Dan puji Tuhan, dalam waktu 4 hari tanpa obat, waktu saya cek lagi setelah makan, gula darahnya turun ke 129. Beberapa hari kemudian dicek, gula darahnya turun lagi ke angka 90-an, saudara. Jadi turunnya begitu cepat. Tapi saya jadi mengerti bahwa ternyata ada hal-hal yang kita harus lakukan karena kita adalah orang yang sehat. Karena saya identitasnya adalah orang yang sehat, saya melakukan hal-hal ini. Karena identitas saya orang sehat, saya melakukan aktivitas orang sehat. Gitu. Jadi saya belajar bahwa ternyata identitas dulu, baru aktivitasnya menyusul. Itulah yang Tuhan ajarkan. Jadi saya ingin pagi hari ini saya ngobrol-ngobrol sama Pastor Albert setelah itu, wah kita harus bertekad membuat jemaat lebih sehat. Amin, semua lebih sehat. Amin. Coba ya, coba sama-sama saya bilang nanti kita kalau sudah sehat, sudah rata perutnya gitu ya, kita akan ganti nama JKI Mawar Sharon. Dulu namanya JMS. JKI Mawar Sharon, kita akan ganti namanya JPR. Apa itu JPR? Bukan Jepara. JPR ada yang tahu? Jemaat Perut Rata. Woi, coba sama-sama pegang perutnya dulu tuh, sama-sama pegang perutnya dong, ayo dong pagi hari ini. Pegang perutnya, bilang sama perutnya, kalau kamu hamil boleh lebih maju lagi. Ya coba bilang dong, ayo dong bilang. Kalau kamu hamil, kamu boleh dong lebih maju lagi gitu ya. Nah saudara, saya ingin saudara mengerti bahwa ada hal-hal yang harus berubah pada saat kita ini betul-betul mengenali dan menghidupi identitas kita yang baru di dalam Kristus. Seorang pastor ya, dia menggembalakan sebuah gereja dan kebetulan gerejanya itu juga berumur hampir sama dengan gereja kita. Mungkin hanya selisih 1 tahun. Hanya selisih 1 tahun, dia menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu, jadi kalau sekarang 2021, ini kejadiannya sekitar tahun 2000, tahun 2001. Pada waktu dia baru mulai gereja, ada sebuah kejadian tragis. Ada 2 anak teenager, ya, ada 2 anak remaja, begitu selesai kebaktian, pulang, tertabrak bis, saudara. 1 orang mati di tempat, mati di lokasi. Yang kedua, mati 3 jam kemudian. Anak umur 13 tahun. Wah, itu satu peristiwa dalam sejarah gereja mereka yang sangat-sangat mengagetkan. Traumatis banget. Tetapi bersyukur bahwa lewat kejadian itu, justru gereja mereka mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang luar biasa. Dan ini yang luar biasa. Untungnya saudara, pada waktu 2 anak umur 13 tahun itu tertabrak bis, mereka sudah 1 tahun sungguh-sungguh terima Tuhan. Anak umur 13 tahun sudah sungguh-sungguh, saya katakan sungguh-sungguh terima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan mereka. Ya mungkin Bapak Ibu tanya, Pak,
Pastor Iman kok bisa bilang sungguh-sungguh terima Tuhan? Emang buktinya apa? Betul nggak saudara? Buktinya apa anak umur 13 tahun sungguh-sungguh terima Tuhan? Pada waktu mereka sudah selesai dengan proses pemakaman, penguburan, keluarganya itu bongkar-bongkar barang. Salah satunya anak itu namanya Aasta ya. Dia dibongkar dan ketemu buku diary-nya, buku buku catatan harian. Dan ini yang dia tulis di buku catatan hariannya. Dia berdoa, dia tulis begini, ini adalah hal-hal yang perlu aku doakan. Ini yang ingat, yang nulis anak umur berapa? 13 tahun, yang bertobat 1 tahun yang lalu, berarti umur berapa? 12 tahun, ini yang dia tulis, mari kita dengarkan. Aku perlu berdoa untuk melihat dan menyadari hal-hal buruk dan kelemahan-kelemahanku dan mengubah hal-hal tersebut. Aku berdoa untuk menjadi lebih taat, aku pengen lebih hormat, aku pengen lebih santun, aku pengen lebih jadi pribadi yang bertanggung jawab. Aku pengen menjadi pribadi yang lebih penuh pengertian, sabar, membantu, dan mengasihi orang tuaku. Aku berdoa supaya Tuhan membuat aku tidak sombong, lebih sabar. Dan aku berdoa untuk aku lebih berani, tidak takut untuk meminta maaf, tidak takut akan resiko, berani ambil kesempatan, dan berani berdiri di atas kebenaran. Wow. Saudara, ditulis oleh anak umur 13 tahun. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang umurnya di atas 13 tahun? Tidak ada yang di atas 13 tahun? Halo, berapa banyak yang di sini di atas 13 tahun? Ya, berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah menulis doa seperti ini? Berapa banyak dari kita semua pernah nulis punya permohonan doa seperti ini? Bukankah berarti anak umur 12 tahun pada saat menerima Roh Kudus, mereka terima Roh Kudus yang sama, bukan? Betul enggak? Kalau anak umur 12 tahun, 13 tahun aja hatinya bisa berubah begitu rupa, sehingga bisa punya permintaan kayak begitu, bukankah seharusnya kita semua juga bisa mengalami perubahan hati seperti itu? Setuju enggak? Harusnya, betul enggak? Halo? Loh, ini yang namanya bertobat, terima Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Ada buktinya. Ya, mungkin Anda berkata, Pak, saya terima Tuhan kok Pak, sungguh-sungguh. Oke. Pertanyaannya, kalau nanti kita sampai surga mungkin ya, ketemu Rasul Petrus, terus ditanya, berapa lama kamu sudah jadi orang Kristen? Berapa lama sudah terima Tuhan? 40 tahun. Oke. Rasul Petrus berkata, 40 tahun ya, berarti kamu sudah ikut kebaktian berapa kali ya? Katakanlah dalam 1 tahun 52, kamu ikut separuhnya ya, 26 kita diskon. 26 kali 40 tahun, 26 kali 20 tahun dulu. 20 tahun ikut Tuhan. Tolong sebutkan sebelum kamu masuk ke surga, tolong sebutkan 1000 berapa ya? 1000 ayat lah, diskon lah. 1000 ayat, tolong sebutkan. Kira-kira saudara masuk surga apa enggak saudara? 1000 ayat aja kan setiap hari Minggu kan paling 1 ayat ya. Terus ini ada 20 tahun kamu sudah datang ke gereja 26 minggu. Sebutkan aja 500 ayat aja. Sebutkan 500 ayat. Terus Anda berkata, aduh apa ya, Mazmur 23, apa Tuhan adalah gembalaku, maka tidak akan kekurangan aku. Oh iya, itu baru 1 ayat. Terus lanjutannya apa? Lanjutannya apa habis itu? Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, ia menuntun aku di sebelah air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Wah lumayan, baru 3 ayat. Tolong berapa? Masih berapa? 497 ayat yang lain. Tolong sebutkan dulu, saya tunggu gitu ya, sambil catat gitu ya. Saudara, kemarin kita diskusi di sisi, terus kemudian ada yang berkata, Pak saya paling apal 1 ayat.
ayat yang terpendek di Alkitab? Ada yang tahu saudara? Ayat terpendek di Alkitab? 3 kata. Ingat-ingat ya. Maka menangislah Yesus. Itu satu ayat terpendek. Maka menangislah Yesus. Kenapa menangis? Karena orang yang bilang cinta Yesus, orang yang bilang terima Tuhan, nggak hafal satupun ayat kecuali ayat itu, saudara. Benar nggak, saudara? Oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata bukan perjalanan berapa lama kita jadi Kristen. Tapi ada satu kebenaran ini, pagi ini saya ingin bagikan. Yuk kita sama-sama buka dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan kepada orang yang percaya. Pertama kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang non-Yahudi. Sebab di dalam Injil kita melihat kebenaran Allah. Kebenaran yang dimulai dengan iman dan dilanjutkan sampai kepada iman yang berikutnya. Seperti yang ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, Anda tanya, loh Pak, yang Anda barusan katakan sama yang di teks kok beda semua. Saudara, saya mau katakan itu versi ayat yang dihafal. Ya, kenapa saya suka itu? Karena di dalam terjemahan Indonesia ada kata bertolak yang seringkali orang tidak mengerti apa sih maksudnya bertolak. Yang dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran Allah itu dimulai dengan iman, kemudian bertolak atau pergi ke iman selanjutnya. Artinya yang membuat kita bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan itu pada saat kita beriman. Bukan dikatakan sebab kebenaran Allah dinyatakan bahwa kebenaran Allah itu dari satu ibadah ke ibadah. Bukan. Kekristenan itu bukan dari satu ibadah ke ibadah. Bukan dari satu tahun ke tahun. Banyaknya tahun di dalam kekristenan Anda tidak menentukan kekuatan Anda. Tetapi kekristenan dengan jelas ditulis bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang dimulai dengan iman, dilanjutkan dengan iman berikutnya. Jadi kalau Anda tidak mendengar suara Tuhan dan melakukannya, tetap aja walaupun berapa belas tahun, kita akan tetap kerdil. Sementara anak yang umur 12 tahun, kalau dia mendengar firman Tuhan, kemudian dia melakukannya, percaya dan melakukannya, dia bisa tambah besar di dalam Tuhan. Mengerti saudara? Nah pertanyaannya, kalau kita aja nggak hafal ayatnya, bagaimana mungkin mau melakukan? Betul nggak? Logika nggak sih? Ya saya pelaku Pak, pelaku firman. Pelaku firman yang mana? Yang tadi itu loh. Maka menangislah Yesus gitu ya. Maka menangislah Yesus gitu. Jadi kebenaran itu dari iman dilanjutkan dengan iman. Oleh karena itu seperti yang Pastor Albert sampaikan minggu lalu bahwa ciri orang yang lahir baru adalah ini. Ingin dekat dengan Tuhan, ingin melakukan kehendaknya dan menjauhi dosa. Saya rasa ada banyak ciri yang lain, tapi 3 yang utama menurut saya ini. Pasti ingin dekat sama Tuhan, ingin tahu kehendaknya Tuhan apa, dan ingin menghindari apa yang bikin Tuhan sedih. Bukankah sebagai seorang anak, kita juga secara nalar dan logika akan melakukan hal yang sama? Berapa banyak dari Bapak Ibu yang kalau Anda punya orang tua, Anda selalu pengen punya hubungan. Istri saya, walaupun sudah di Semarang 12 tahun, kalau ada kesempatan selalu pengen pulang ke Blora. Pengen ketemu dengan orang tuanya, pengen kembali ke rumah. Kenapa? Karena anak. Betul enggak? Enggak ada istilah mantan anak.
adanya anak. Kalau anak pasti pengen dekat. Kecuali ada sesuatu, betul? Betul enggak? Kalau ada anak tidak pengen deket-deket sama orang tuanya, pengen jauh-jauhnya, tidak pengen pernah ketemu. Mungkin dia anak secara biologis, tapi there must be something wrong. Betul enggak? Pasti ada sesuatu yang salah dengan anak itu. Nah, hal yang sama, saudara, pagi hari ini. Kalau kita adalah betul anak itu pasti merindukan hadirat Tuhan. Saya bisa jalan-jalan, satu kali saya jalan-jalan di satu negara di Jepang. Mayoritas Shinto, orang Kristennya sedikit banget. Tapi pada waktu hari Minggu saya punya kerinduan banget, aduh Jepang itu bagus, indah, luar biasa. Tapi saya tetap harus menemukan hadirat Tuhan. Saya kepengen banget, saya pergilah ke satu gereja. Untungnya gereja itu bisa berbahasa Inggris dan Jepang. Pada waktu mereka nyanyi Jepang, apakah saya ngerti? Enggak ngerti sama sekali. Lagu apa? Enggak ngerti. Tetapi pada waktu mereka menyembah Tuhan, saya tetap bisa merasakan at home. Saya bisa merasakan nyaman, walaupun enggak ngerti bahasanya. Nyanyi apa enggak ngerti. Tapi saya tahu mereka nyembah Tuhan. Karena saya merasakan hadirat Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudari, apakah Anda merindukan hadirat Tuhan? Bukan ibadahnya loh ya. Hadirat Tuhan, persekutuan dengan saudara-saudara. Itu tandanya anak. Amin. Yes. Oke. Next. Karena gini saudara, pada waktu kita menerima Tuhan, dalam Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan seperti ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, untuk segala pujian kemuliaannya. Saudara, jadi apa tandanya kalau kita ini sudah benar-benar sebagai anak Tuhan? Ayat ini menjelaskan bahwa tandanya adalah Roh Kudus. Saudara, bayangkan, tandanya itu adalah Roh Kudus. Coba pegang hati semua. Roh Kudus ada dalam hidup saya. Roh Kudus ada dalam hidup saya. Karena Roh Kudus ada dalam hidup saya pasti punya kerinduan untuk mendekat. Saya pasti kalau Anda tidak punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, perlu dipertanyakan. Betul enggak? Apakah Roh Kudus ada di dalam Anda atau tidak? Kalau Anda tidak ada Roh Kudus, Anda tidak bisa disebut anak Allah. Walaupun Anda aktivitasnya datang ke hari Minggu. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa nyambung? Kalau kita punya Roh Kudus, pasti ada dorongan untuk kenal Tuhan. Pasti itu. Kalau enggak ada dorongan, coba tolong cek lagi. Ya, pagi hari ini, mumpung masih ada kesempatan ya. Mumpung ada kesempatan, kita masih bernafas. Cek lagi, apakah kita betul-betul adalah anak Tuhan. Karena begini, pada waktu kita terima Roh Kudus, perubahan itu terjadi dimulai dari hati, saudara. Orang itu nggak bisa, saudara. Saya nggak suka dalam gereja kasih aturan. Kalau kamu nggak datang begini-begini, kamu nggak bisa dilayani. Saya nggak bisa, saya anti peraturan. Kenapa? Karena, bukan anti peraturan, sorry. Saya nggak suka menerapkan aturan begitu keras, kenapa? Karena harusnya yang terjadi adalah perubahan hati. Perubahan hati, anak Tuhan, orang lahir baru, itu selalu cirinya adalah perubahan hati, saudara. Yuk kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, dalam NIV. New International Version dikatakan, they devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship. Nah, Bapak Ibu yang pakai bahasa Indonesia tolong bacain. Ya, ayat 42, isinya apa coba? Tolong, ada yang bisa bacain, Pak Pujo?
Ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Siapapun yang mendapatkan duluan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dan mereka bertekun, betul ya, dalam bahasa Indonesia ya. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, sayangnya dari bahasa aslinya, bahasa Yunani ke bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Inggris mungkin ke bahasa Indonesia, ada arti yang hilang, saudara. Bertekun itu bagus, saudara. Bertekun itu bagus, tapi kurang jos gitu kan. Iya ya, bilangnya kurang jos, kurang mantep artinya. Bertekun itu kurang menjelaskan. Yang lebih tepat diterjemahkan itu they devoted themselves. Artinya mereka, jemaat mula-mula itu memberikan diri mereka sendiri ke pengajaran rasul-rasul. Bukan bertekun saja. Mereka memberikan diri. Artinya apa? Inisiatif itu bukan dari rasul-rasul. Memberikan itu artinya memberikan diri. Berarti mereka yang punya inisiatif. Saya sempat bicara dengan beberapa teman, saudara yang mungkin dari awal ada dalam sejarah gereja ini. Gimana sih tolong ceritain 3 tahun pertama, 2 tahun pertama dari gereja ini. Wah semangat Pak. JKI Mawar Sharon semangat Pak. Datang dari hadir di setiap ibadah. Kalau doa semangat, kalau puji-pujian semangat. Terus saya tanya, kalau hadir ibadah itu apakah pemimpinnya Pak Adi pada waktu itu berkata, ayo datang dong, hadir, ayo hadir, ikut sisi dong, ikut komsel dong, ayo dong ikut baca Alkitab dong. Apakah seperti itu? Di awal-awal saya dengar cerita demi cerita, bahwa enggak seperti itu. Yang punya inisiatif, yang punya semangat, itu jemaat. Betul? Betul ya? Saudara-saudara yang mungkin dari awal tahu sejarah gereja ini, yang bersemangat, yang pengen datang, itu jemaat. Begitu juga dengan jemaat mula-mula. Mereka enggak tunggu disuruh sama Rasul Petrus, ayo ikut sisi, kamu harus ikut sisi loh ya. Kalau enggak masuk neraka gitu ya, diancam gitu. Enggak ikut gitu-gitu, saudara. Mereka mendorong, aduh caranya gimana ya Pak supaya kita berdoa. Gimana caranya saya dipenuhi Roh Kudus. Gimana caranya saya dipimpin Roh Kudus. Gimana caranya saya jadi seorang suami yang baik. Seorang ayah yang baik. Yang punya inisiatif jelas-jelas dikatakan mereka. Bukan rasul-rasul. Ya, jadi ini saya harap memberikan satu konsep pengertian yang baru. Pada saat Roh Kudus ada di dalam kita, perubahan hati itu terjadi. Harusnya. Dan waktu perubahan hati itu terjadi, yang punya inisiatif adalah siapa? Kita. Enggak, lemes semua belum makan. Yuk, salah satu yang punya inisiatif adalah? Oke, agak mendingan. Kayaknya tadi sudah makan telur sama roti ya. Yang sebelah sini coba, sekarang sekali lagi saya kasih kesempatan lagi. Yang harusnya punya inisiatif adalah? Oke, kayaknya yang sebagian yang sebelah sini sudah makan pagi, yang sana masih wajah-wajah kelaparan gitu ya. Oke, jadi yang punya inisiatif itu kita, saudara. Jadi makanya saya kasih judul khotbahnya, kita adalah gereja. Kita adalah gereja. Kan lagu sekolah minggu berkata, gereja bukanlah gedungnya, betul ya? Gereja adalah orang-orangnya. Kita adalah gereja. Jadi yang gereja siapa? Rasul-rasul atau jemaatnya? Jemaatnya. Yang gereja itu adalah jemaatnya, termasuk rasul-rasul. Ya, kita buka dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12. Apa kalau gitu fungsinya rasul-rasul atau pemimpin rohani? Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini Yesus yang bilang. Oke, untuk memperlengkapi orang kudus
bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan memberikan pemimpin karunia-karunia untuk memperlengkapi kita. Tapi yang melakukan tugas pelayanan, yang melakukan tugas gereja adalah, oh nggak ada suaranya ya, adalah siapa? Aduh kayaknya belum boleh pulang saudara, belum bertobat berarti. Oke sekali lagi saya coba. Yang harusnya melakukan tugas gereja adalah kita, sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kita. Siapa yang kalau ada orang yang perlu didoakan di tempat kerjanya, siapa yang akan mendoakan? Kita. Kalau ada yang butuh untuk dihibur dan dikuatkan, siapa yang melakukan? Kita. Kalau ada yang perlu dikunjungi, siapa yang melakukan? Kita. Kayaknya kok enggak rela ya ini ya. Oke. Kalau ada yang melakukan tugas penginjilan, yang ada yang perlu untuk dipimpin dalam kebenaran, siapa yang melakukan? Kita. Kok makin lemes ya? Yang melakukan penggembalaan siapa? Kita. Yang mengajar siapa? Yang memberkati rumah siapa? Saudara, get the point? Kita ini ditaruh untuk melakukan tugas orang-orang yang ada di dalam gereja adalah memperlengkapi, bukan menggantikan tugas kita. Saya minta teman-teman bisa bersiap-siap. Jadi tugas pemimpin adalah memperlengkapi. Memperlengkapi kita orang-orang kudusnya untuk kita ini bisa melakukan tugas dan mandatnya seperti Tuhan inginkan. Pagi hari ini saya ingin kita nangkep konsep ini. Ya, saya mau perkenalkan dulu, ini namanya Mas Rian. Ya, Mas Rian Morgan, saya minta untuk memberikan sebuah lagu. Mana Saudara Valentino? Oke, jadi Mas Rian dari Semarang ya? Asli Semarang, lama merantau, sekarang pulang ke rumah, betul ya? Pulang ke rumah ya? Pulang ke rumah, jadi welcome home ya, selamat datang. Jadi saudara yang melakukan adalah kita. Saudara bayangkan, saya ini kasih gambaran sedikit. Apa yang seharusnya terjadi? Saya punya teman yang membalakan suatu gereja, enggak besar, kecil saudara. Tapi dia betul-betul melakukan apa yang Tuhan impikan dalam sebuah gereja. Saudara tahu enggak? Pada waktu kita datang, yang datang itu cuma enggak ada 50 orang. Tapi begitu kita datang, kita langsung disapa, disamperin gitu ya. Dan saya tahu yang nyamperin bukan pendeta. Dia datang terus dia bilang begini, "Hey, halo, terima kasih sudah datang ya, senang sekali bisa berjumpa sama kamu. Ngomong-ngomong boleh enggak aku kasih encouragement, kasih semangat buat kamu pagi hari ini?" "Oh iya, apa ya?" "Gini, aku mau kasih tahu bahwa selama ini kamu sudah memimpikan punya sebuah rumah. Dan Tuhan selama ini mendengar doamu. Dan tetap percaya, tetap kuat. Karena dalam waktu setahun kamu akan dibuktikan kamu akan punya rumah." Wow, teman saya pada waktu dengar kayak begitu saudara, kaget saudara. Oh, ini siapa ini? Ini baru asyir saudara di depan. Baru jalan dikit lagi gitu, ada orang lagi yang menghampiri. "Halo, selamat datang, terima kasih ya di sini. Boleh nggak aku kasih semangat ke kamu? Boleh nggak aku bangun hidupmu? Aku mau kasih tahu bahwa pergumulanmu selama ini sama orang tuamu. Bahwa Tuhan tuh mengerti, Tuhan akan kirim orang yang tepat dalam hidupmu. Untuk bantu kamu, untuk mengatasi mungkin kejengkelanmu dengan hubungan dengan orang tuamu selama ini. Tetap semangat ya." Gitu. Saudara tahukah bahwa namanya nubuatan, profesi, itu bukan sesuatu yang aneh saudara. Kalau Anda dengar nubuatan jangan pikir, oh Tuhan berkata, itu bukan nubuatan saudara. Nubuatan itu adalah sesuatu yang membangun. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu nanti lihat ya, menarik, 1 Korintus 12 itu bicara tentang karunia-karunia. 1 Korintus 13 kemudian dia berkata, tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah kasih.
Itu 1 Korintus 13. Tapi menariknya kemudian 1 Korintus 14 lagi, pasal berikutnya, bicara lagi soal karunia. Berarti apa? Karunia penting enggak? Penting banget. Dan karunia itu bukan untuk pendeta, bukan untuk pemimpin. Karunia itu untuk semua. Bayangkan kalau setiap dari kita, semuanya itu bisa memberikan berkontribusi sesuatu. Ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa mengajar dengan detail, dengan bagus. Ada orang-orang yang bisa memimpin, ayo bisa menggalang pasukan, luar biasa. Ada orang-orang yang bisa menginjil, bisa menjangkau ke orang lain. Ada orang-orang yang, apalagi tadi, gembala, nabi bisa bernubuat, kemudian menginjil. Yang keempat ini apa? Gembala dulu ya, pastoral dulu, bisa merangkul, bisa merasa nyaman. Dan yang kelima, bisa mengajar dengan rinci dan bagus. Bayangkan kalau kelima-limanya ada dan aktif. Anda cuman perlu ada dalam satu komsel, dalam satu sisi. Anda yakin, saya yakin Anda bakal betah ada di sisi itu. Amin. Karena yang kontribusi bukan satu orang. Yang kontribusi semua. Begitu masuk, ketemu bilang, apa yang aku bisa lakukan ya? Nunjukkan kasih Tuhan untuk saudaraku. Yang satunya juga berpikir yang sama. Apa yang aku bisa lakukan ya? Supaya dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Apa yang aku bisa lakukan ya? Kalau semua orang pikirnya berkontribusi, itulah yang disebut namanya saling melayani. Kalau yang melayani cuma satu dari atas, itu namanya bukan saling melayani. Ya, kalau pemimpinnya kasihan saudara ya, pemimpinnya kurus makin lama makin pucat gitu ya. Kenapa? Satu orang dihisap oleh 7 orang, kamu harus perhatiin saya dong. Kalau saya nggak datang harus ditegur dong, kasih tahu dong, dikunjungi dong, tolong dong. Jadi perhatian pemimpin yang perhatian. Saudara capek, saudara kayak gitu. Gereja adalah kita.